ada training, ada coaching, dan juga ada mentoring. Itu biasa disingkat dengan istilah TTCM. Dan kalau digabungkan 4 ini sebenarnya menjadi satu istilah yang sering kita ketahui, tetapi mungkin uraiannya tidak semuanya mengetahuinya. Itu yang disebut dengan learning. If we talk about learning, sebenarnya di dalamnya terdiri dari 4 function. Yang pertama adalah fungsi teaching. Nanti kita bisa terapkan juga dalam rumah tangga dan dalam pendidikan ke anak-anak. Bahwa learning itu terdiri dari 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah teaching. Apa yang saya pahami dari teaching itu adalah transfer skill, transfer knowledge. Dia memindahkan satu pengetahuan, wawasan dari kita kepada orang lain. Sehingga targetnya adalah merubah orang tidak tahu menjadi tahu. Itulah teaching. Jadi kalau kita hadir dalam sebuah proses teaching, maka yang didapatkan hasil akhirnya adalah keluar dari ruangan itu kita mendapatkan pengetahuan. Bahwa nanti soal ada perubahan perilaku itu tidak ada satu tuntutan. Yang penting dia tahu. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. That's it. Gitu. Kemudian yang kedua adalah training, yaitu transfer skill. Kalau orang mengikuti sebuah training, maka outputnya adalah dia mendapatkan satu keterampilan tertentu. Sebetulnya misalnya hari ini kita memberikan training tentang bagaimana mendesain sebuah presentation menggunakan Microsoft PowerPoint. Dari mulai bikin kontennya, kemudian bagaimana bikin kemasannya, sampai cara mendeliverinya. Kemudian kita selesai dari training itu, keluar kita sudah pada bisa bikin tuh presentasi dalam PowerPoint. Itu namanya adalah training. Nah, di Indonesia itu seringkali terjadi distorsi. Dari mana? Dari training. Apa skill yang diajarkan? Enggak tuh. Cuma dapat pengetahuan. Nah, itu namanya bukan training, mungkin teaching lebih tepat. Teaching, training. Kemudian yang ketiga adalah C, coaching. Transfer experience. Memindahkan pengalaman dari kita kepada pihak lain. Jadi di sini tidak lagi bersifat teoritis, tetapi sudah bersifat praktis. Sudah pasti orang yang memberikan coaching adalah orang yang sudah punya pengalaman. Dia punya jam terbang, dia punya satu kematangan dari segi kompetensi dia, sehingga dia memberikan pengalaman kepada pihak lain. Itu yang disebut dengan coaching. Dan yang keempat adalah mentoring. Dalam mentoring itu tidak dibatasi lagi kepada hal-hal yang bersifat teknis ataupun konsep, tapi sudah lebih kepada hal-hal yang bersifat kehidupan atau spiritual. Kita tahu dulu di dalam ilmu psikologi ada yang namanya teori Maslow, betul ya? Boleh saya tuliskan di sini. Spidolnya ada ya? Oh, belum ada, Pak. Masih ingat? Pak Rama masih ingat nggak teori Maslow? Itu ada piramid ya. Di bagian bawah itu adalah basic need, ya kan? Basic need. Ya, kita butuh makanan, kita butuh sandang, pangan, papan, itu basic need. Itu paling bawah. Ketika kita masih berjuang untuk makan, kemudian pakaian dan papan, itu berarti kita dalam posisi di basic need. Di atasnya ada yang disebut dengan self-esteem. Pak? Paling atas self-actualization. Nah, jadi, oke. Kok ada yang kecil ya? Oh. Coba kita refresh lagi. Ini basic need. Bisa dihapus ya. Nah, ini saya agak sanksi. Social need dulu atau self esteem? Social need, oke, social need. Bahwa setiap orang setelah dia tercukupi sandang pangan papan, kan dia ingin bergaul dengan orang lain. Terjadilah interaksi, silaturahim lah kalau bahasa kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah self-esteem, harga diri, proudness. Nah, kalau di teori Maslow sudah sampai ke sini, selesai. Yang disebut dengan self-actualization.
stop. Jadi orang sudah mencapai puncak dalam kehidupannya ketika sudah sampai ke sini. Dia tidak lagi berpikir tentang basic need, social need, tapi bagaimana dia aktualisasi diri. Mestinya begitu sih kalau orang menjadi anggota DPR, udah ke sini kali Pak. Tapi banyak yang jadi anggota DPR dari sini Pak. Sehingga jabatan sebagai anggota DPR dianggap sebagai profesi. Ya. Jadi kalau lihat sebelum jadi anggota DPR Bu, kekayaannya di sini Bu. Ya. Begitu anggota DPR tuh terjadi lompatan. Wah ini kenapa kok bisa tiba-tiba menjadi kaya mendadak? Oh ini karena di sini dia tadi. Ya. Kalau anggota-anggota seperti itu ya, dia sudah punya ini yang cukup memadai, maka sifatnya adalah pengabdian. Kebahagiaan dia bukan pada mencari uangnya, tetapi dia bagaimana bisa melayani masyarakat. Nah saya mau tambahkan satu lagi nih Bu. Apa kira-kira? Singkatannya SE saya biasanya Bu. Ya saya mau tambahin sedikit dari apa teori Maslow. Self enlightenment. Pencerahan diri. Pencerahan diri. Nah, kalau tadi saya hubungkan dengan istilah mentoring, mentoring itu mengajarkan orang untuk sampai pada tingkat ini. Ini sudah tidak dibicarakan lagi. Karena dianggap babnya sudah selesai. Maka betapa indahnya bahasa Al-Quran menyebut learning itu dengan istilah tarbiyah. Doanya juga kan doa seorang anak pada orang tua, kama robbayan shaghira. Dia berkata robba ya rubu tarbiyatan. Tarbiyah ini lebih dekat dengan istilah bukan education sebenarnya, tapi lebih dekat dengan istilah learning. Dan ternyata setelah saya cek di bahasa Arab, akar katanya tarbiyah itu ada 3. Roba yarbu, ya, robia yarba, roba yarubu. Yang masing-masing itu punya pengertian yang berbeda. Kita biasa singkat dengan istilah IDE. I-nya adalah improvement, kemudian D-nya adalah development, ketiga adalah empowerment. Gabungan semuanya adalah enlightenment. Jadi kita dikatakan sudah melakukan proses pendidikan, tarbiyah, apabila sudah melewati semua proses ini. Saya hapus dulu, biar tidak tumpang tindih. Ini belum materi ya, sambil nunggu yang lain. Jadi ini bonus buat yang hadirnya dulu. Saya kan kasihan juga yang belum hadir, langsung masuk materi. Jadi ada improvement ya Bu ya, ada development, ada empowerment, dan ada enlightenment. Tumbuh. Kita dikatakan sudah bisa melakukan proses tarbiyah kepada anak kita, kepada audiens kita, kepada siapapun yang sedang dalam proses pembelajaran itu. Yang pertama adalah orang yang diajarkan itu harus mengalami pertumbuhan, improvement. Nah, ukurannya apa, Bapak dan Ibu? Orang itu dikatakan sudah improve, quality of maturity. Seberapa kualitas kedewasaannya. Jadi kalau anak itu dididik oleh orang tuanya tidak menjadi dewasa, jangankan kita bicara soal ini dan ini, apalagi ini saja masih gagal. Jadi tujuan dari pembelajaran adalah bagaimana kita mendewasakan yang diajarkan. Kalau tidak menjadi lebih dewasa, berarti gagal dalam satu aspek yang disebut improvement. Timbul lagi pertanyaan, apa ukuran yang paling standar dalam soal kedewasaan? Saya ingin sedikit kembangkan, Bapak dan Ibu. Dewasa itu ada 3 macam. Yang pertama adalah dewasa secara biologis. Dewasa biologis dalam ilmu fikih untuk wanita, maaf, pada saat sudah haid. Itu sudah dikatakan dewasa secara biologis. Ketika anak kita yang perempuan sudah mengalami menstruasi, dia sudah punya kewajiban syariah. Sebelumnya nggak apa-apa, boleh. Dia nggak berdosa. Tapi ketika sudah balik,
dia tidak melaksanakan kewajiban, maka sudah masuk dosa. Oke? Kalau laki-laki, mimpi basah. Tetapi kita tidak bisa ukur kedewasaan seorang dari kedewasaan secara biologis. Maka yang kedua adalah kedewasaan secara psikologis. Itu pun ada 5 level untuk psikologis yang saya pernah pelajari. Yang pertama adalah orang dikatakan memiliki kedewasaan secara psikologis tingkat dasar adalah ketika dia mengetahui dan mengenal emosi dirinya. Misalnya gini, nah, kamu tahu kamu sedang sedih. Ya, aku tahu. Dia sudah masuk di level 1. Sebab ada juga seorang anak yang tidak bisa mendefinisikan dia ini sedang sedih, senang, gembira, atau susah. Dia nggak tahu. Nah, kamu sedang apa? Aku juga bingung nih, Bu. Mah, aku bingung nih. Aku lagi sedih, apa lagi gembira? Aku bingung. Nah, ini berarti untuk level dasar belum dapat. Kita mesti ajarin dia. Nah, kalau ini namanya sedih, ini namanya marah, ini namanya bahagia, ya, ini namanya kecewa. Dia harus tahu. Yang kedua, level yang kedua adalah kemampuan dia mengendalikan emosi dirinya. Oke, kamu boleh nangis, tapi jangan berlarut-larut nangisnya. Kamu berhak nangis, silahkan, boleh teteskan air mata. Tapi jangan berhari-hari dong. Ya, ini sudah nggak bagus. Maka dia bisa mengendalikan emosi dirinya. Kalau dia gembira, gembiranya juga jangan terlalu berlebihan. Nanti bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Kan kadang-kadang gitu, Bu, ya. Pada saat kita menampilkan kegembiraan yang berlebihan, sementara di sekitar kita masih ada yang susah. Memang hak kita untuk menyampaikan kegembiraan itu, tapi ada pihak lain yang sedang dalam kondisi susah. Itu akan menyinggung perasaan mereka, tidak nyaman mereka. Maka harus dikendalikan kebahagiaan. Tidak boleh berlebihan. Berarti sudah masuk level 2. Level 3, lebih tinggi lagi, kemampuan dia mengenali emosi orang lain. Ibu tahu nggak kira-kira Bapak sedang dalam kondisi emosi sedang seperti apa? Wah, saya susah membayangkan. Dia lagi susah, apalagi senang, saya nggak tahu. Tapi kalau dia tahu, berarti sudah masuk ke level ketiga. Kadang-kadang suka ini loh, Bu, di kamuflase. Pak, ada masalah nggak? Enggak, everything is okay. Ya, kelihatan mukanya sepertinya cerah, tapi sebenarnya di dalamnya menyimpan problem yang luar biasa. Bisa jadi seperti itu. Begitupun sebaliknya. Pada saat kita punya anak buah, ditanya oleh pimpinan, ada masalah? Enggak ada masalah, Pak. Biasa aja. Tapi sebenarnya menyimpan masalah. Nah, kemampuan kita mengenali emosi yang sesungguhnya, yang tidak terlihat secara permukaan, itulah yang disebut dengan level ketiga. Kemudian level keempat adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi orang lain. Itu level keempat. Bersyukurlah Bapak dan Ibu kalau misalnya anak kita menjadi umpama semacam ketua kelas, ada ya suka dibuat ketua kelas. Terus dia bisa redakan. Teman-teman, guru sudah datang. Yuk kita dengerin apa yang disampaikan oleh guru kita. Semua bisa tertib loh, Bu. Ya, dengan kepemimpinan dia, anak kita ini, oh berarti dia sudah masuk level keempat. Dia sudah mampu mengendalikan emosi orang lain. Berbahagialah kita kalau anak kita sudah seperti itu. Tapi ada yang puncaknya. Kemampuan mempengaruhi emosi orang. Pada satu saat dia bisa bikin orang ini sedih, saat yang lain dia bisa bikin gembira, dia bisa bikin kecewa, dia bisa bikin bahagia, dia bisa pindah-pindah emosi itu dengan, dia atur emosi orang itu dengan begitu luar biasa. Tapi ini bukan sekedar bukan permainan maksud saya, tapi dalam rangka untuk menyampaikan satu gagasan, menyampaikan satu pandangan sehingga orang itu memiliki kesadaran untuk melakukan. Let's say, masalah kebersihan. Dia bisa buat orang itu merasa takut dengan masalah sampah misalnya. Digambarkan dengan begitu hebatnya masalah bahaya sampah dan segala macam. Jadi orang tuh ngeri, aduh, kita kalau bisa hidup jangan dekat sampah sih kita. Kemudian dibuat gembira. Ya, bagaimana manfaat dan dampak kalau kita itu hidup bersih dan segala macam. Kalau itu dibuat gembira. Nah, itu yang disebut dengan level ke-5. Udah 2 ya, kedewasaan. Pertama adalah biologis, kedua psikologis. Nah, yang paling mantap itu adalah kedewasaan secara spiritual. Kedewasaan spiritual itu dilihat dari apakah dia memiliki wisdom di dalam hidupnya. Itu yang tertinggi.
Dan contoh yang terbaik untuk soal ini tentu saja Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi. Oke, itu baru improvement ya Bu. Betapa tidak mudah kita mendidik diri kita sendiri dan anak-anak kita dalam soal improvement saja. Boleh saya dibantu kira-kira kalau menurut hitungan atau perasaan kita atau assessment kita atau analisa kita, kira-kira pendidikan anak-anak kita khususnya di Toronto ini sudah sampai level mana Bu improvementnya? Kalau kita nilai secara jujur, apakah di level 1, 2, 3, 4, atau 5? Yang tahu adalah orang tuanya. Dan yang menarik adalah ternyata level anak lebih tinggi dibandingkan level orang tuanya. Bisa terjadi. Jadi orang tuanya childish, anaknya lebih dewasa. Contoh, ketika ada satu masalah di keluarga, tiba-tiba sang ibu tanpa sadar ya, mengucapkan kata-kata begitu. Nak, kamu ngertiin mama dong. Mama udah repot ngurusin bapak kamu. Ditambah lagi kamu lagi. Aduh, bikin pusing mama. Coba dong, nenek tolong kata-kata terakhir di kata-kata ibunya. Coba dong mengerti perasaan ibu. Jadi si anak sudah mengerti kondisi ibu. Berarti yang lebih dewasa siapa? You know? Ya kan, udah tahu kan, berarti kan. Jadi sebenarnya si ibu yang mengatakan, nah ibu ini anak kecil, jadi tolong di ngertiin, kamu kan lebih dewasa. Oke, berarti aku lebih dewasa dibandingkan ibuku. Anggota DPR di demo sama mahasiswa Pak Julan. Keluar anggota DPR. Mahasiswa kamu tuh jangan bisanya demo aja. Kami tuh sampai jam 2 pagi rapat tahu. Betapa repotnya kami ini mengurus negara. Coba dong mengerti kondisi kami, mengerti perasaan kami. Itu artinya apa Pak? Mahasiswa lebih dewasa dibandingkan anggota DPR. Harusnya kan tidak demikian. Oke, kami mengerti situasi dan posisi kalian. Tugas kami adalah mendewasakan Anda. Itu baru betul. Jangan dibalik. Seorang pimpinan marah-marah pada anak buahnya. Coba dong, betapa susahnya bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Ini kerjaan saya lebih banyak loh daripada kalian. Ada nyelotok. Ya, oleh karena itu Anda gajinya lebih tinggi daripada kami gitu. Jangan diungkap masalah soal tanggung jawab. Udah pasti pemimpin lebih tinggi tanggung jawabnya. Tetapi itu seringkali dieksploitasi. Coba dong, makanya mengerti. Saya ini repot tahu. Gitu. Itu artinya apa? Anak buahnya lebih dewasa dibandingkan pimpinannya. Suka nggak buat temuin kayak gini bukan kondisi gitu? Sering ya? Berarti kita dari sini aja udah belum berhasil. Dari sisi ini aja kita masih gagal. Ini yang menantang saya untuk bikin satu sekolah yang bukan hanya berbasis akademis, tapi berbasis karakter. Ini PR kita. Orang tua kita zaman dulu masih ada pelajaran budi pekerti ya. Tahu ya? Ini kan applied, agama yang diaplikasikan secara nyata. Jadi persoalannya bukan kenapa anak-anak kita pada bandel, habis sih pelajaran agamanya cuma 2 jam. Bukan, itu kan pelajaran agama itu teoritis. Tapi yang dibutuhkan anak-anak itu bukan penambahan jumlah pelajaran agama, tetapi apa? Budi pekerti yang diajarkan kepada mereka. Apply. Ini yang belum muncul. Dan bersyukurlah teman-teman yang ada di Toronto, di Amerika dan Kanada, justru ada banyak menemukan kondisi yang Islam dibandingkan di Indonesia. Bedanya satu huruf aja Bu, Islami dan Islam. Orang Barat cenderung lebih Islami, walaupun dia belum Islam. Tapi di Indonesia, dia Islam tapi nggak Islami. Kemarin ada satu pengalaman, salah satu keluarga di Chicago itu komentar, Ustaz, saya nggak mau tuh kedatangan orang ya bicara dakwah ke sana kemari, tapi pakaiannya tuh nggak dicuci udah 3 minggu gitu. Ya, saya akan usir gitu. Bahkan ada satu kondisi di satu masjid, imam itu sampai bukan maksudnya berarti mengusir agama bukan, tetapi jadi pakai kamar mandi itu berceceran airnya tuh di lantai gitu. Kan itu kan sebenarnya wet ya dry ya. Jadi dia adalah kering, kamar mandi kering, jadi nggak boleh ada tumpahan air. Dia mana enggak Bu, naik kakinya ke atas, bukan ini aja, dia nongkrong di atas itu wastafel wudu. Kita ngeri jatuh aja tuh. Nggak sengaja si imam ini masuk, ya Allah katanya ini kamar mandi apa?
apa ini apa cuci tangan gitu. Masya Allah. Sementara kita lihat kebersihan di sini. Jadi ini baru poin pertama. Poin kedua adalah development. Di sini bicara tentang talent management. Manajemen bakat. Kita boleh tes. Yang simpel aja, banyak sih teknik-tekniknya. Bapak, Ibu boleh begini. Yang spontan aja. Boleh begini. Tangannya sudah. Boleh coba semua. Oke. Ada yang jempol luarnya sebelah kanan, boleh tunjuk tangan. Oke, terima kasih. Yang jempol luarnya sebelah kiri. Oke, berarti ada 2 tipe ya. Coba sekarang yang tadinya jempol luar sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri. Diulang lagi. Nyaman nggak? Oke. Yang sebaliknya? Nggak nyaman ya? Berarti sudah given kan? Allah udah kasih tuh. Given. Nah, saya mau jelaskan. Maknanya apa? Yang jempol luarnya sebelah kanan nih, kayak saya ini sebelah kanan. Ini apa artinya? Orang ini adalah kuat di otak kiri. Karena cross. Apa otak kiri? Otak akademis. Berarti kemampuan analisisnya, ya, kemampuan observasinya tinggi. Ya. Oke. Sedangkan yang jempol luar sebelah kiri, berarti dia kuat di otak kanan. Imajinasi, kreativitas. Bagus. Itu yang paling simpel. Jadi ibu bisa cek langsung anak-anaknya. Nah, ini. Apa? Kanan kiri. Siapa namanya Pak Julang anaknya? Abror. Abror apa? Kanan atau luar? Kanan kiri apa? Kiri yang luar ya? Yang atas. Kiri ya? Oke. Berarti dia kuat di otak kanan. Maka nanti bakat yang harus diarahkan Abror dari orang tuanya adalah ke arah yang pengembangan imajinasi. Dikuatin di masalah yang berhubungan dengan imajinasi. Jangan ditaruh yang berhubungan dengan riset, dia nggak suka. Gitu. Jadi bayangkan kalau orang tua salah menilai bakat anaknya, itu bukan berarti anak itu nggak sukses, Bu. Kita salah perkiraan, kita salah penempatan, salah pilih jurusan, kira-kira begitu. Jujur, terus terang, saya ini termasuk aneh juga pendidikan. SD, SMP, umum. Kemudian SMA-nya kejuruan, ya, penerbangan. Terus masuk ke Curug, sekolah penerbang di Curug 2 tahun. Terus akhirnya ujung-ujungnya jadi pembicara. Saya kalau boleh disuruh ngulang lagi nih, Bu, saya akan masuk psikologi UI. Karena masih ada hubungan psikologi itu dengan atau masuk ke yang berhubungan dengan pendidikan, komunikasi massa. Tapi saya nggak pernah menyesal. Tapi saya tidak boleh terjadi pada anak saya. Pastikan mereka sesuai dengan tracknya. Tentukan bakatnya, setelah itu baru pilihkan career path yang akan dibangun oleh kita buat anak kita. Yang lebih tahu tentang career path adalah orang tuanya. Jangan biarkan mereka itu bingung. Kita yang harus tahu arah ini mau kemana. Ya lebih ya. Ya sekali lagi, saya tidak pernah percaya ada anak yang gagal. Setiap anak dilahirkan Allah sukses. Cuma orang tuanya lah yang salah menilai bakat si anak atau salah penempatan. Oke. Everybody know Messi, Cristiano Ronaldo, oke? Apa? Messi apa Ronaldo? Messi. Barca apa Madrid? Messi, Barca. Oke. Semua ngakuin, no doubt. Ya. Mereka jago main bola, oke? Mereka berdua kompak ngelamar di NBA. Apa tuh NBA? Kompetisi basket ya? Kira-kira diterima nggak, Mas? Marah-marah loh si Messi sama Ronaldo. Gimana sih kamu nggak menghargai saya? Oh, sorry Messi, di sini kaki nggak laku. Yang laku apa? Tangan. Ya, maksud saya kan hebat kan? Ronaldo hebat, tapi hebat dalam soal apa? Main bola, Bu. Dia sering ngelamar di tempat main basket, ya nggak bisa loh. Tapi bukan berarti Ronaldo itu, apa Messi itu jelek, tidak. Salah masuk jurusan. Atau MJ, Michael Jordan, ya, ngedaftar di Liga Inggris, diterima nggak? Waduh, salah alamat Michael Jordan. Anda boleh main jago main basket. Di sini komoditas tangan nggak laku. Ya laku apa? Pernah kebayang nggak buat anak kita? Bakatnya kemana? Kuliahnya kemana? Bakatnya kemana? Kerjanya kemana? Makanya anak kita tuh nggak maju-maju. Kenapa? Bukan anak itu nggak bisa hebat. Kita yang salah menempatkan dan nggak mengenali bakat itu. Itu adanya di sini. Development. Jadi menurut saya, sekolah itu sarana yang paling efektif dalam rangka searching talent. Jadi bukan hanya TV aja yang bisa bikin Indonesian Idol, kemudian X Factor gitu ya, American Idol.
Kita juga harus bisa menjadikan sekolah itu sebagai talent management. Maka sekolah itu harus punya kemampuan memetakan bakat dari setiap anak. Maka saya pernah sampaikan Pak Julon, ada satu sekolah, saya pernah jadi konsultan salah satu sekolah itu, dia punya 2 rapot. Rapot akademis dan rapot talent. Di rapot talent, Bu, semuanya ranking 1. Abrol ini jago melukis. Ya, pokoknya kalau udah melukis misalnya kan, desain, itu nilainya 10, Pak. Tapi jangan tanya matematiknya, Pak. Udah tutup mata, Pak. 5 atau 4, ya nggak apa-apa. It's okay. Jadi kita fokus pada strength. Forget the weakness. Kalau kita bicara talent itu begitu. Saya mau sharing. Anak saya pertama, dia kemampuan interpersonal skill-nya bagus. Bahasa Inggrisnya bagus. Begitu lihat matematik, fisika, ampun deh. Namanya udah bagus. Tapi kita nggak pernah lihat itu, Pak. Yang kita lihat apa? Kelebihannya. Oh, berarti anak ini perlu masuk ke bidang yang IPS, social science, gitu. Nah, sebaliknya anak yang kedua, Pak. Matematik 9, 10, 9, 10. Nilai 7, 8 aja, itu nangis dia, matematik. Karena dia punya standar yang tinggi. Tapi begitu dia bukan bahasa, dia nggak bagus. Maka saya fokus kepada apa kemampuan matematiknya. Dan memang dia niatnya mau jadi cita-cita menjadi programmer. Cocok. Hubungan dengan hitung-hitungan kan, Bu? Yang ketiga, nggak akademis, ya, nggak yang imajinasi, sukanya Pak kinestetis. Dia lebih pada action, ya. Dia senang sekali main bola, Pak. Itu kalau di rumah kita tanding PlayStation, Pak, kalah terus saya sama dia, Pak. Dia bisa memetakan, menganalisis ya prediksi-prediksi skor. Bahkan dia bisa buat klub yang dengan dream dia, the dream team. Saya tanya sama dia, dream kamu apa? Saya mau kuliahnya nanti di Inggris. Oh, kenapa mesti Inggris? Karena ada klub kesayangan saya, Arsenal, di London. Terus abis itu aku mau jadi kayak Silvio Berlusconi. Artinya apa? Jadi pemimpin politik tapi punya klub sepak bola. Saya nggak harus main. Saya jadi pemilik sepak bola, tapi saya juga seorang politisi. Jadi kalau di rumah tuh Pak, koran, pagi itu kalau nggak ada udah tahu pasti anak saya ketiga. Kalau nggak baca berita politik, berita olahraga, anaknya masih kelas 3 SMP. Jadi saya diskusi masalah politik sama dia. Ya, gimana pandangan kamu tentang presiden ke sekarang? Oh, diterang gitu. Oh, dia nilai Pak SBY, dia nilai Pak dia, Pak. Ya kadang-kadang masuk akal juga gitu. Oke. Itu yang saya maksud. Maka saya harus berpikir bagaimana membuat track dia supaya sukses, yaitu pilihkan jurusan yang memang dia tuh nyaman, Bu. Jadi jangan jurusan si orang tua dipaksakan kepada anak. Ini selalu pada kejadian salah satu keluarga kami, saudara. Lulus SMA, ibunya udah wanti-wanti. Kamu harus masuk ke kedokteran. Nggak ada alasan. Kenapa, Bu? Karena dulu mama nggak sampai jadi dokter, tahu? Jadi diterapkan kepada anaknya. Biasa, pelampiasan. Dulu ibu nggak sempat jadi dokter, makanya kamu harus jadi dokter. Jangan malu-maluin ya. Oke, karena permintaan orang tua, ikut aja tuh anak. Dapat, Bu, FKUI. Semester 1, masuk dengan nilai bagus. Semester 2, drop. Dosen-dosen pada bingung, karena anak pintar. Gak mungkin, pasti ada something wrong. Dipanggil orang tuanya. Disuruh ngaku anaknya. Jujur, ini bukan jurusan yang aku suka. Karena ini orang tua minta. Akhirnya dosen menyarankan, Bu, izinkan anak ini memilih jurusan yang dia suka. Oke, kayaknya ngalah orang tua. Ambil teknik arsitektur, Pak. Dia kuliah, dia daftar lagi, terima ya di teknik sipil UI. Sekarang udah jadi doktor, ya, dikit lagi kandidat profesor, dan dia megang satu proyek besar di daerah Sumatera. Sebenarnya kalau dipaksain dokter bisa juga, Bu, cuma dokter yang pas-pasan. Dia kan nggak jadi dokter yang hebat, hanya sekedar jadi dokter gitu. Tapi begitu dia diberikan bakat yang tepat, dia akan leverage itu mengompak. Jadi sebenarnya kita bisa menjadi hebat di bidang kita, asalkan sesuai dengan talent kita dan tempatnya benar. Jadi sukses saya memahami definisinya yang saya pelajari. Berbagai macam ilmu motivasi. Success person, they are a right person, on the right time, on the right place. Ya kan? Jadi dia orang yang bagus di tempat yang baik, di tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat. Kita orang hebat, tapi di tempat yang salah, nggak bisa hebat. Kita orang hebat di tempat yang benar, tapi di waktu yang kurang tepat. Oh, jadi situasi belum membutuhkan dia, juga nggak bisa. Jangan prematur, jangan masuk ke satu bidang yang memang belum terlalu dibutuhkan di situ. Jadi kita bisa aja masuk, tapi nggak jadi apa-apa. Kenapa? Orang nggak membutuhkan. Jadi kelangkaan menjadi hal yang penting.
Kemarin saya di Washington DC, ada salah satu jamaah kita, anak muda, dia kerja di VOA, Voice of America. Terus dia konsultasi sama saya, dia sudah married, dia masih muda, sangat muda lah. Pak, terus terang Pak, ini stepping stone saya Pak, di VOA. Terus, aku niatnya masuk Google. Aku menjadi orang yang cukup expert di sana. Kenapa mesti Google? Karena di sana tuh saya dengar cara kerjanya tuh sangat freestyle. Maksudnya freestyle tuh di satu ruangan Bu ya, mau datanya jam berapa, mau pakaiannya macam apa, ya semua Bu udah disiapin gitu kan. Yang penting apa? Mereka lihat hasil. Prosesnya gimana? Dia nggak peduli. Oke. Saya coba mapping talent dia. 2-3 kali pertemuan tuh, intens juga, dia sangat semangat sekali untuk bisa di coach gitu. Dan akhirnya dia mantap. Saya merasa bahwa kalau dengan saya di sana saya akan lebih berkembang. Terus, kamu mau kuliah apa? Saya mau ngambil namanya kuliah itu cybercrime. Dia mau ngambil S2-nya cybercrime. Karena dia memperkirakan nanti di dunia internet pasti akan banyak kejahatan. Yang khusus spesialis di bidang itu nggak banyak. Jadi saya mengambil sekarang S2-nya untuk itu. Terus kita bantu bikin brand management. Kita brandingkan Pak. Sehingga dia sebagai seorang pakar di bidang itu. Nah kalau itu terjadi, maka insya Allah akan membantu dia untuk mendevelop. Masih ingat Pak Julangis, Pak Roy Suryo. Sebelum dia jadi Menteri Olahraga dan sebelum dia jadi di partai politik, beliau itu dikenal sebagai pakar telematika. Ya Pak ya, telematika yang bisa ngeliat tuh Bu ya nih apa nih benar nggak sih ini palsu atau nggak sih ini di apa gambarnya atau suara ini dia bisa analisa segala macam. Mungkin yang punya kemampuan itu banyak ya, tetapi yang memberanikan diri untuk bikin brand seperti itu salah satunya adalah dia. Jadi kelangkaan menjadi hal yang sangat penting. Pilihkan buat anak-anak kita jurusan yang tidak banyak orang itu ketahui, tapi itu sesuai dengan bakat anak-anak kita. Itu akan menjadi prospek. Oke? Development. Talent management. Kemudian yang ketiga, empowerment, pemberdayaan. Pemberdayaan ini kaitannya dengan leadership dan organization. Bu, jangan dianggap remeh, Bu. Mahasiswi yang aktivis. Diperkirakan 5-10 tahun ke depan saat dia bekerja, dia lebih menonjol dibandingkan yang nggak pernah aktif di organisasi. Betul nggak jelas? Even itu rohis gitu. Ya, rohani Islam gitu kan. Ternyata pengetahuan, pengalaman di organisasi dan kepemimpinan itu membantu dia pada saat nanti dia bekerja atau menjadi seorang entrepreneur. Itu punya peran yang sangat besar. Betul nggak, Rama? Ngalamin? Ya paling nggak pernah dirohis kan? Pernah dirohis. Jadi udah nggak canggung lagi Bu dalam menangani anak buah, kemudian memanage meeting, kemudian mengeksekusi sebuah program, itu udah biasa. Walaupun beda ruang lingkupnya saja dan tanggung jawabnya. Jadi empowerment kesini lagi. Tidak hanya dilibatkan hal-hal yang bersifat akademisan, tapi juga dilibatkan hal-hal yang bersifat membangun kepemimpinan mereka, leadership dan organization. Dan tadi pagi saya breakfast di tempat Pak Pembien, sempat diskusi tentang doa yang sangat luar biasa. Allah mengajarkan kita Bapak dan Ibu doa yang sangat visioner, sangat visioner. Surat 25 ayat 74. Ada yang tahu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita tahu kan orang muttaqin kan udah paling tinggi ya posisinya ya. Tapi doanya bukan hanya menjadi orang muttaqin loh, Bu. Lil muttaqina imama. Ya Allah, aku minta kepadamu jadi pemimpin orang bertakwa. Wah, ini lebih hebat lagi. Leading the leaders. Leading the leaders. Jadi kita punya satu komunitas tapi eksklusif, namanya The Presidential Club, Toastmaster. Jadi itu yang hadir itu para CEO, para presiden-presiden direktur di perusahaan-perusahaan, baik itu government ataupun yang private. Kita suka ngumpul, kadang-kadang itu diskusi masalah bagaimana pengembangan untuk Islam di negara Indonesia.
Itu mereka punya ambisi dan punya obsesi menjadi bagaimana bisa menjadi pemimpin orang-orang baik gitu. Subhanallah ya. Kalau hanya sekedar menjadi orang bertakwa itu bersifat individual ya, personal. Tapi kalau pemimpin orang yang bertakwa itu akan menjadi lebih luas. Oke. Terakhir adalah enlightenment. Di enlightenment ini, saya sudah bikin bukunya khusus. Di buku saya yang kedua, itu saya buat, judulnya adalah Life Excellence. Life Excellence. Bagaimana kita membuat hidup ini lebih unggul. Ini dibahas di enlightenment. Bukan lagi kita bicara soal keduniaan yang bersifat materi, tetapi sudah bicara tentang bagaimana kita membangun investasi yang bersifat non-materi. Investasi akhirat. Surat 28 ya, ayat 77. Jadi memang perintahnya begitu ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kami telah memberikan kepadamu kebahagiaan di akhirat, kampung akhirat. Kejarlah ke kampung akhirat, tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Kalau ada yang pernah baca buku Stephen Covey, di habit yang pertama, ada yang tahu nggak? Di habit yang pertama, apa yang dibilang Stephen Covey? Di Seven Habits. Dia bilang, starting with the end of your mind. Starting with the end of your mind. Mulailah dari ujung pikiran Anda. Oke, sekarang kita lihat. Kita dalam melakukan ibadah diawali dengan disebutnya apa? Niat. Oke, niat. Niat dibaca di awal atau di akhir? Oke, sepakat ya. Di awal. At the beginning kan? Oke. Jangan udah selesai sama niat, itu salah. Niat itu di awal. Ya logis ya. Oke. Coba perhatikan, isi niat itu merupakan tujuan bukan? Tujuan. Tujuan. Tujuan ada di awal atau di akhir? Didapatkannya tujuan. Oke. Tujuan didapatkannya di akhir. Lihat ya. Niat itu dibaca di awal, tapi isi dari niat berupa tujuan ada di akhir. Digabungkan jadi apa? Starting with the end of your mind. Jadi sebenarnya Islam itu udah ngajar. Saya bukannya nyocok-nyocokin, enggak. Tapi secara natural, seorang Stephen Covey itu menemukan hal itu. Jadi kita harusnya, loh, kok dia lebih tahu daripada kita? Terima kasih, dia mengingatkan kita bahwa memang begitulah Islam harusnya. Starting with the end of your mind. Jadi begitu kita lahir ke dunia, fokus kita apa? Akhirat. Fokus kita akhirat. Tapi dalam mencapai akhirat, jangan lupa nasibmu di dunia. Jadi kerja profesional untuk akhirat. Kerja bisnis untuk akhirat. Kerja government untuk akhirat. Jadi kerja apapun silahkan. Tapi endingnya adalah akhirat. Sehingga semua yang kita kerjakan itu bernilai ibadah. Dapat pahala. Maka kita memulai semua kegiatan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan Alhamdulillah. Ya, itu. Saya kadang-kadang ketemu sama orang suka gimana ya, nelongso kalau orang Jawa bilang. Apa tuh Pak Jolan nelongso tuh? Prihatin, ya miris. Kalau sudah apa tuh, Bu Yani? Sudah pisah dari Bu Yani. Apa kalau miris apa ya? Kalau bahasa Sundanya apa ya? Nah, ya, ya dong. Langsa. Hah? Langsa. Bisa. Gini, saya tanya, Mas, tujuan hidupnya apa, Mas? Saya mah, bagaimana nanti dah? Biarkan saya hidup saya mengalir. Oh, kelihatannya agak sedikit filosofis ya, memang bagus. Hidup saya mengalir. Tapi coba perhatikan, kalau hidup kita mengalir bagaikan air, kita nggak tahu ujungnya apa. Misalnya septic tank mau terus ngalir, kan nggak mungkin. Kita mesti tahu destination-nya apa, the final destination. Sekarang saya mau kasih ibu. Bu, siapa namanya Bu? Ya, Bu Lina ya. Bu Lina saya kasih tiket first class. Ya, tapi nggak ada destination-nya. Mau nggak Bu?
Kata pilotnya, begini ibu duduk aja. Soal tujuan terserah saya. Pokoknya itu di mana itu landing, itulah tujuan ibu. Ibu mau begitu? Orang tadinya mau ke Ottawa tiba-tiba dibawa ke Tokyo. Bagaimana? Kan ibu pasti nggak nyaman kan? Ya sama, orang hidup nggak punya tujuan, ujungnya mau kemana? Pasti nggak nyaman hidup. Saya yakin kalau orang hidup punya tujuan, nggak akan dia merasa gelisah. Udah tahu tujuannya kemana. Jadi harus dibalik sekarang kata-katanya. Kalau ada orang nanya, apa tujuan hidup Anda? Jangan bagaimana nanti, dibalik. Nanti bagaimana? Beda ya? Kalau bagaimana nanti, ya sebodoh teing. Kalau orang sudah sebodoh amat. Saya mau ujung mau kemana? Terserah aja. Ngalir aja dah saya. Ya, let it flow. Tapi kalau Islam mengajarkan, bagaimana nanti? Tapi, ya, nanti bagaimana? Gitu. Jadi harus di planning. Jika Arif, kayaknya udah mulai ramai nih. Ya, show kita. Kita langsung mulai intinya kali ya. Ini saya udah bicara semuanya tadi, alhamdulillah. Kita udah bicara improvement, development, kita udah bicara empowerment, enlightenment. Itulah yang namanya pendidikan. Maka hari ini saya ingin mencoba mengintegrasikan keseluruhannya dalam satu format acara. Tentu saja memang dengan waktu yang tersedia tidak memungkinkan secara optimal, tapi nggak apa-apa, kita insya Allah coba. Cuma sebelum kita mulai, saya ingin semua yang hadir ini kita sama-sama komit dengan 3 rule, ya, 3S kita biasa sebut. Yang pertama adalah sersan, serius tapi santai. Ya. Serius mendengarkan, tapi jangan tahu stres. Contohnya orang stres itu biasanya kerutan di dahinya lebih banyak. Makin begini makin nggak ngerti. Ngomong apa sih pada saat nggak ngerti? Coba ibu dihilangin ini, jadi insya Allah lebih mudah. Yang kedua adalah senyum. Kenapa senyum? Apa hubungan senyum itu dengan penerimaan pelajaran? Begitu. Di dalam kepala kita itu ada namanya corpus callosum. Ya. Di dalamnya itu ada namanya ada semacam katup. Allahu Akbar, saya udah kebayang namanya nyebutnya apa. Yang katup itu bisa membuka dan menutup. Dan syarat belajar itu bisa lebih cepat diserap itu saat katupnya membuka. Kapan itu membuka? Satu, dalam kondisi dia itu senang. Di ranking, di sensus, statistiknya menunjukkan nomor 1, ranking pertama, supaya orang itu senang apa? Joke, humor. Kalau orang ketawa, habis ketawa dikasih ilmu, cepet nangkepnya. Oh gitu. Seperti kisah orang Madura dikasih tiket pesawat, baru pertama kali naik pesawat gitu ya. Begitu dapat tiket, dia langsung ke pesawat. Mumpung belum ada yang datang. Padahal belum ada perintah naik pesawat tuh, dia udah duluan aja. Supaya bisa milih kursi paling bagus gitu kan. Dia duduk paling depan, jegrek aja gitu kan. Nah, pramugarinya ngingetin, coba lihat boarding pass-nya. Wah, Bapak nggak di sini Pak, Bapak kelas ekonomi di belakang. Oh nggak bisa, saya yang pertama datang. Jadi ini hak saya dong di sini katanya. Dia pikir kayak angkot kan. Dibujuk nggak mau, Pak. Akhirnya minta ke kaptennya untuk bujuk, karena yang punya kursi aslinya udah nuntut gitu. Ini saya bayar first class, saya taruh di belakang. Kaptennya bujuk, nggak mau juga Pak, nggak bergeser sedikit pun. Itu kan ciri orang Madura, nggak mau ngalah. Alhamdulillah ada orang Madura di belakang. Minta tolong, sesama orang Madura mestinya kan ngalah. Pak tolong Pak bujukin. Dibisikin sebentar, pindah ya. Kok bisa ya? Saya tadi udah sampai bebusan, dia nggak bisa pindah-pindah. Kapten nggak bisa. Pak apa sih yang dibisikin? Enggak, saya cuma bilang kalau di depan jurusan Medan, yang Madura di belakang jurusannya. Dia pindah. Nah ini pada ketawa kan? Nah itu lagi kebuka tuh. Nah baru saya kasih materinya. Jadi senyum itu juga satu hal yang penting. Ya. Makin ibu cemberut, makin nggak ngerti Bu. Insya Allah. Ya, saya mana urusan lagi, Pak Reza lama banget lagi. Ya, susah juga nih mau materinya ya. Silence ya. Jadi tenangkan pikiran, tenangkan hati. Dalam hati yang bergejolak, lagi konflik, susah, nggak nyambung dengan apa yang disampaikan. Jadi kesini ini jangan bawa persoalan apapun, kecuali emang di blank aja.
Yang dikosongkan hanya khusus hari ini, seperti kita kertas putih gitu ya. Kita sedang mau ditulis nih hari ini. Gitu. Itu akan lebih mudah. Oke, you got it? Oke, kita akan mulai. Tapi sebelumnya saya ingin berkenalan dulu dengan semua yang hadir. Ini lampunya bisa mati nggak ya? Yang belakangnya aja Pak. Yang ini aja. Tapi kalau dimatiin bisa nulis ya. Oh ini belum nyalain. Coba Pak Bu. Udah. Perlu waktu ya. Reza M. Syarif lahir di Jakarta tanggal 31 Maret 38 tahun silam, adalah buah cinta dari Brigjen Polisi Purnawirawan Syarif Wondo Diharjo dan Ibu Mutiatin. Sebagai anak perwira polisi, Reza kecil tumbuh dalam lingkungan yang sangat disiplin. Keluarganya telah menempa pribadinya menjadi sosok yang tangguh, berani, dengan pengetahuan spiritual yang sangat mendalam. Keinginannya untuk mengetahui semua hal baru membawa dirinya selalu aktif dalam berbagai macam kegiatan, hingga beberapa prestasi telah mampu diraihnya. Diam-diam pria ganteng ini juga pernah tercatat sebagai wisudawan terbaik Sekolah Penerbangan Curug. Konon di masa kuliahnya, Reza adalah idola para gadis-gadis muda, tapi bukan playboy ya. It is not a big mistake when you make a mistake doing the big job, but it is a big mistake when you never do the big job. Adalah falsafah yang selalu ia tanam dalam hatinya untuk mengembangkan pribadinya. Dengan bekal pengalaman hidup